Cap kertas ini berawal dari sebenarnya dari ketidakmampuan saya untuk membeli cap tembaga, tetapi yang lebih ilmiah itu bahwa ongkos produksi saat saya mendapatkan order yang murah itu kemudian harus dibagi kan, artinya harga tembaga dengan orderan itu nggak cukup, maka kemudian saya hanya mencoba apakah dengan kertas bisa. Nah, pada waktu itu lalu kita mencoba, kemudian ternyata bisa. Pada tahun 2016 akhir kalau nggak salah itu kita lakukan itu. Lalu kemudian setelah menemukan itu tentu tidak langsung baik. Lalu kemudian kita mengeksplor beberapa varian kertas seperti dari bungkus rokok, bungkus snack dan sebagainya. Cap kertas ini sudah termasuk teknologi tepat guna. Artinya bahannya mudah didapat karena limbah kan, artinya limbah itu ada di sekitar kita dan itu terus menerus. Seperti bungkus rokok, seperti bungkus kemasan yang lain itu kan selalu diproduksi oleh masyarakat dan itu akan berlimpah. Kemudian tekniknya sangat mudah, artinya tidak butuh keahlian seperti keahlian khusus seperti cap tembaga itu kan harus ada ngelas, ada begini dan sebagainya. Nah, kalau cap kertas ini sangat mudah. Dari cara pembuatannya, pertama kita menyeleksi bahan-bahan yang ada, limbah rokok, limbah apa itu, lalu kemudian kita potong menjadi ketebalannya itu 1,5 cm, lalu kemudian kertas itu nanti akan mengikuti garis-garis ornamentasi yang sudah kita desain. Dongaji ini jarang sekali menciptakan motif, tetapi justru kita menciptakan motif untuk orang lain. Misal contohnya begini. Jadi saya kan selalu, bukan selalu sih, tapi sering untuk mengadakan pelatihan ke luar Jawa. Dari mulai Sumatera sampai Papua sudah pernah, dan itu selalu di dalam kita melatih itu menciptakan motif-motif khas daerah sana. Kalau yang sudah ada ya mencoba kita diskusikan untuk kita perbaiki. Kalau sudah baik ya kita post begitu. Nah, terakhir itu sebagai penanda zaman saya menciptakan motif corona. Gitu. Selain saya keluar daerah dari Sumatera sampai Papua, lalu kemudian menjual cap kertasnya, menjual kainnya, dan menjual jasa pelatihannya. Nah, cap kertas ini sudah kemana-mana, artinya sudah keluar negeri sekalipun, Australia, ke Amerika, yang terakhir itu ke Barcelona. Itu tergantung dengan desain, kemudian ukuran. Nah, nanti kita bisa tentukan di situ, dimulai dari harga 50.000 sampai 200, itu tergantung. Ya. Rencananya ke depan, Dongaji akan membuat sebuah akademi Dongaji begitu, karena memang Dongaji itu awalnya cita-cita menjadi laboratorium seni khususnya kriya. Lalu kemudian ada sudut sampah, karena kebetulan kan kita sudah menemukan cap kertas itu sebagai upcycle dari limbah kan. Nah, pada awalnya saya tidak punya cita-cita untuk menginfluen seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia, tetapi pada prosesnya ternyata cap kertas ini itu ya tadi mampu dibuat oleh dari anak kecil sampai orang dewasa. Dalam setiap saya melatih ke luar daerah maupun di lokal itu saya pasti menginfluen dengan cap kertas. Kenapa? Karena tanpa denyut ekonomi batik tidak akan hidup. Nah, cap kertas ini atau cap itu mampu dengan cepat untuk menghidupkan denyut ekonomi. Saya tidak bermaksud untuk membunuh batik tulis, tetapi kalau masyarakat itu denyut ekonominya hidup, sudah enjoy, maka dia masuk ke tulis itu lebih enjoy lagi. Nah, harapannya adalah bahwa batik ini itu adalah heritage pusaka dunia, maka dengan cap kertas ini Dongaji berharap kantong-kantong batik itu ada di mana-mana, tidak hanya di Jawa, karena
batik bukan miliknya orang Jawa saja, tapi bisa dimiliki oleh orang banyak.